Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 3 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari perkara Edi Mulyadi dilimpahkan ke kejaksaan. Perkara Edi Mulyadi yang menuduh perpindahan ibu kota negara ke Penajam Pasir Putih, Kalimantan Timur, dan Edi Mulyadi menghina kota Penajam Pasir Putih, Kalimantan Timur. Katanya itu tempat jin membuang mayat bayi. Berakibat warga Dayak Kalimantan Timur marah dan melaporkan Edi Mulyadi atau mengadukannya ke polisi. Sekitar bulan lalu polisi memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan alat bukti lainnya. Diduga sudah memenuhi 2 alat bukti tersangka Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka. Setelah perkara Edi Mulyadi selesai diperiksa polisi, lalu dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Selama di kejaksaan, Edi Mulyadi ditahan selama 20 hari di penjara untuk mempersiapkan dalam pembuatan surat dakwaan atas nama Edi Mulyadi. Dugaan dalam surat dakwaan Edi Mulyadi dituduh menghina warga Dayak Kalimantan Timur, melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya selama 9 bulan, dan mungkin mendakwakan pasal lain yang berhubungan dengan perbuatannya. Apabila perbuatan surat dakwaan belum cukup waktunya 20 hari, dapat diperpanjang jaksa penuntut umum lewat pengadilan selama 30 hari. Setelah selesai pembuatan surat dakwaan, lalu jaksa penuntut umum melimpahkan perkara Edi Mulyadi ke pengadilan dengan permintaan agar hakim memeriksa perkara Edi Mulyadi atas bukti-buktinya berupa keterangan saksi, surat, saksi ahli dan tersangka, dan barang buktinya, dan hakim nanti agar menjatuhkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Harapan saya dalam penyelesaian perkara tersebut agar Edi Mulyadi mengikuti persidangan tersebut dengan baik. Jangan sampai menentang permasalahan itu di muka pengadilan, nanti diperberat hukumannya sama hakim karena tidak menghormati jalannya persidangan tersebut. Jadi polisi sudah memeriksa perkara Edi Mulyadi sekitar 1 bulan yang lalu, di mana polisi sudah memeriksa banyak saksinya. Diduga sudah memenuhi syarat minimal 2 alat bukti, sehingga Edi Mulyadi ini dijadikan sebagai tersangka. Setelah selesai pemeriksaan polisi atas perkara Edi Mulyadi tersebut, lalu dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, dan jaksa penuntut umum akan menyelesaikan perkara Edi Mulyadi tersebut, terutama dalam membuat surat dakwaannya. Tetapi pada saat dia diserahkan polisi kepada jaksa Edi Mulyadi tersebut, langsung ditahan selama 20 hari. Dan juga kalau nanti 20 hari tidak cukup dalam penyelesaian surat dakwaannya, bisa diperpanjang selama 30 hari lagi lewat pengadilan. Jadi ini yang saya lihat, di mana perkara tersebut jaksa ini lagi sibuk membuat surat dakwaan daripada Edi Mulyadi tersebut. Yang jelas akan didakwakan pasal penghinaan atas masyarakat warga Dayak Kalimantan Timur, melanggar pasal 310 KUHP yang ancaman hukumannya 9 bulan. Dan dapat juga mendakwakan pasal-pasal lain yang sifatnya berhubungan dengan masalah tersebut. Jadi disinilah saya lihat perkara ini setelah selesai nanti jaksa membuat surat dakwaannya dan akan dilimpahkan nanti ke pengadilan dengan meminta kepada pengadilan agar memeriksa perkara Edi Mulyadi, baik saksi-saksinya, barang buktinya, dan juga saksi ahlinya, surat-suratnya dan lain sebagainya, dan tersangkanya. Dan nanti
diminta agar dijatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Itulah permintaan jaksa nanti kepada hakim setelah selesai nanti membuat surat dakwaannya dan akan dilimpahkan ke pengadilan dan perkara tersebut untuk diperiksa hakim sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena ini sudah prosedur hukum ini. Prosedur hukum dalam menangani perkara pertama ditangani polisi dulu. Setelah selesai polisi dilimpahkan kepada jaksa. Setelah nanti jaksa menyelesaikan tuntutannya, dia nanti akan melimpahkan perkara itu ke pengadilan dan minta nanti pengadilan untuk memeriksa saksi-saksinya dan barang buktinya dan dijatuhkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Ya, inilah prosedur dalam menyelesaikan suatu perkara. Kalau nanti perkaranya tersebut sudah putus di pengadilan negeri, kalau ada yang tidak sependapat dengan putusan hakim tersebut, ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah, maka jaksa dan tersangka Edi Mulyadi bisa naik banding ke pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi nanti akan diperiksa lagi kasusnya. Kalau ada lagi yang tidak senang atas putusan tersebut, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah di Mahkamah Agung nanti akan diputus sebagai putusan akhir. Kalau Mahkamah Agung nanti sudah menjatuhkan hukumannya dan sudah langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tinggal melaksanakan putusan hakim tersebut bagaimana bunyinya dan hukumannya. Sekian dan terima kasih.